ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya atas limpahan karunia rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan di hari Jumat yang mulia ini kita semuanya masih diberikan nikmat yang begitu banyak, dari nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga dengan semua limpahan nikmat itu, kesempatan hari ini kita dapat menjalankan salah satu kewajiban kita, yakni menjalankan ibadah salat Jumat. Dan senantiasa kita berharap kepada Allah, semoga semua amal-amal ibadah kita, baik itu yang hukumnya sunnah maupun yang wajib, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kehadiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, pertama-tama khatib berwasiat ke diri khatib sendiri dan juga kepada jamaah sekalian, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenarnya, yakni imtisalul awamirillah wajtinabu nawahihi sirra wa alaniyah, yakni kita tunaikan, kita kerjakan, kita laksanakan semua perintah-perintah Allah dan kita jauhi apa-apa yang Allah larang. Baik ketika kita dalam situasi kondisi seorang diri ataupun ketika kita dalam situasi ramai banyak orang. Dan perlu disadari bahwasanya ketakwaan inilah sebaik-baiknya bekal yang kita cari, yang kita usahakan ketika kita hidup di dalam dunia yang sementara ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya, berbekalah kalian semuanya dan ketahuilah bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah, maka bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Jemaah yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini, mari kita senantiasa menata niat dengan baik dalam menjalankan segala aktivitas kita di dunia ini, agar senantiasa bisa memiliki nilai ibadah. Termasuk aktivitas kita mencari nafkah bagi keluarga harus diniatkan untuk ibadah. Jangan sampai kita bekerja hanya untuk mencari materi belaka, sehingga lupa akan tugas utama kita, yakni beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itulah salah satu tujuan diciptakannya manusia adalah agar manusia beribadah pada Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kita perlu menyadari bahwasanya bahwa bukan
perbuatan yang terlihat seperti ibadah akhirat saja yang bakal mendapatkan pahala dan dihitung segala amal ibadahnya. Namun banyak pekerjaan kita sehari-hari yang terlihat menjadi urusan dunia, namun karena niat yang baik dalam menjalankannya, maka hal itu menjadi ibadah dan beramal akhirat. Hal ini sesuai dengan sabda dari baginda Rasulullah SAW, kan min amalin yatasawwaru bi salatin amali dunya wa yasiru bi husniha min amalil akhirah. Kan min amalin yatasawwaru bi salati amalil akhirah thumma yasiru min amali dunya bi su'in niyyah. Yang artinya banyak sekali amal perbuatan yang tergolong amal keduniaan, tapi karena didasari dengan niat yang baik, maka tergolong menjadi amal akhirat. Dan banyak sekali amal perbuatan tergolong amal akhirat, tapi ternyata ia tergolong amal dunia karena didasari dengan niat yang jelek. Oleh karena itulah betapa pentingnya kita untuk menata niat di dalam menjalani kehidupan ini. Karena kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya semua amal ibadah itu tergantung pada niatnya. Yang berbahagia, Imam Fakhruddin Ar-Razi menyimpulkan bahwasanya orang yang senantiasa rajin ibadah, maka pertama dia akan membentuk menjadi manusia yang sempurna, baik sempurna dalam akhlaknya, baik akhlak pada Allah, akhlak pada sama manusia maupun akhlak pada lingkungan. Dan yang kedua, orang yang rajin ibadah maka akan membentuk menjadi orang-orang yang senantiasa bisa dipercaya dan orang yang amanah. Dan yang ketiga adalah orang yang senantiasa rajin ibadah, ia akan mendapatkan kegembiraan dan akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berbahagia, oleh karena itulah mari kita senantiasa menjadikan sisa-sisa kehidupan kubur kita ini untuk memperbaiki ibadah dalam segala hal. Oleh karena itulah, karena ibadah inilah yang nanti akan kita bawa, akan kita yang akan menolong kita di yaumul qiyamah nanti. Mudah-mudahan semua amal-amal ibadah kita, baik yang sedang, yang telah maupun yang akan kita kerjakan, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa qul rabbi firwarham wa anta khairur rahimin.